Terpujilah Engkau, Kau mengurapi setiap pada kami, Kau mengurapi hamba-Mu ya Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang. Ya. Pada bulan ini kita gereja mengangkat satu tema, yaitu privilege access ya. Kita mempunyai akses yang khusus ya. Kita mempunyai privilege ya. Bagaimana kita boleh menghampiri Tuhan, kita boleh senantiasa datang kepadanya ya. Di mana itu semua hanya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Sebab apa? Ketika dia di atas kayu salib, dia disalibkan, tabir di bait suci itu terbelah menjadi dua. Terbelahnya itu bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas itu ulah manusia ya. Wah, wis bosan disowek dari bawah ke atas. Ya. Gak bisa, manusia gak bisa kalau dari atas ke bawah gak bisa. Tapi ini tabir tuh yang menutupi ruang Maha Kudus, ruang-ruang itu terbelah dari atas ke bawah. Itu menandakan bahwa apa? Tuhan melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menghendaki apa? Kita semua itu boleh untuk masuk ke dalam perkenanannya, untuk masuk dalam hadiratnya selalu. Oleh sebab itu pagi ini saya mau membawakan dengan subtema yaitu kehidupan doa. Kita baca dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-12. Walaupun kelihatannya terbuka, tapi nggak ada angin ya. Kelihatannya nyata ya. Iya, diprank. Ya. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 kita baca. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kira-kira dari 3 ayat yang kita baca ini, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, umat beragama? Yang dikehendaki Bapa bagi kita anak-anaknya ini apa? Apa? Apa yo? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, hah? Wah, ya, berdoa. Karena dikatakan di ayat yang 12 tadi, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Kalau bicara mengenai yang berikut-berikutnya, maka aku akan mendengarkan kamu, aku akan datang padamu, aku akan berjumpa denganmu, engkau akan menemukan aku. Itu adalah efek, itu adalah akibat. Sebabnya apa? Sebabnya itu kita harus datang dulu kepada Tuhan. Tadi Bu Maria mengatakan bahwa tentu setiap kita pasti pernah berdoa. Tidak pernah tidak berdoa ya. Benar. Tapi apakah doa itu nanti yang, ya ini saya kecepatan ya. Apakah doa itu
menjadikan motor penggerak kehidupan kita, atau ketika kita berdoa itu ketika ada masalah. Beda ketika kita berdoa dalam kondisi yang baik, kita berdoa, kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Ya. Berbeda ketika kita itu ketika ada masalah baru kita berdoa. Kalau ada masalah kita berdoa, berarti doa itu adalah sebagai ban serep. Ya. Doa itu sebagai ban serep. Kok bisa? Karena kalau ada perlunya aja baru kontak Tuhan. Kalau nggak ada perlunya, Tuhan nggak dikontak. Kondisi kita baik, ngapain kita kontak Tuhan? Kalau sudah kepepet, kalau sudah nggak ada yang menolong, kalau dokter sudah memvonis sakit nggak bisa ditolong, dokter aja sudah angkat tangan. Baru kita datangnya pada Tuhan. Ini menandakan apa? Bahwa kita menomor sekiankan Tuhan. Jadi ketika tadi ayat 12, 13, 14 mengatakan bahwa engkau akan menemukan aku akan datang padamu. Itu adalah akibat daripada sebab, yaitu kita datang pada Dia. Kita tahu bahwa penulis Yeremia ini menuliskan bahwa dalam kondisi yang tidak baik-baik yang terjadi pada saat itu ya. Kita tahu bahwa 70 tahun lamanya bangsa ini mengalami pembuangan di Babel. 70 tahun lamanya mereka mengalami pembuangan di Babel. Kita aja sehari kelihatannya doa belum dijawab sudah rasanya sudah mau mati ya. Ini 70 tahun mereka mengalami penindasan, pembuangan, siksaan bahkan. Mereka mengalami sebuah tekanan. Serasa doa mereka itu tidak, pasti mereka dari yang berdoa lah ya, 1-2 orang pasti pernah berdoa. Doa-doa mereka serasa nggak terjawab. Mana buktinya? Buktinya kita masih dalam penindasan, kita masih dalam pembuangan, kita masih tercerai-berai. Suku-suku kita sudah tercerai-cerai ya. Kita dalam penindasan bangsa lain. Ya. Mungkin daripada kita pun juga mengalami hal-hal demikian. Kita mengalami sebuah depresi, kita mengalami sebuah tekanan, kita mengalami sebuah hal-hal yang tidak mengenakan. Serasa kita dalam pembuangan. Ya. Tetapi janji Tuhan turun atas bangsa umat Israel. Melalui Yeremia, janji Tuhan itu turun. Bahwa kalau kamu berseru padaku, kalau kamu datang berdoa padaku, kalau engkau menanyakan aku, engkau mencari aku akan datang. Aku akan mendengar. Dan bahkan di ayat yang 14 dikatakan, aku akan memulihkan keadaanmu. Ini janji Tuhan yang sama juga akan turun atas kita. Umat-umat yang mau datang kepada Tuhan. Maka bagaimana janji ini bisa turun atas kita juga? Yang pertama yaitu yang sudah saya sampaikan tadi agak cepat ya. Asalkan yang pertama yaitu kita mau menjadikan doa adalah sebagai kemudi, bukan ban serep. Kita mau menjadikan doa ini adalah sebagai yang utama. Bukan kalau sudah tidak ada jalan lagi kita baru berdoa. Kebanyakan daripada kita apa? Kalau berdoa itu kalau sudah kepepet. Kalau kita berdoa gitu kalau kita sudah nggak ada yang menolong. Jadi alternatif yang terakhir itu doa. Bukan alternatif yang pertama. Doa itu sebagai alternatif yang terakhir. Kalau saudara sudah nggak bantu. Kalau
sudah nggak ada dokter lagi yang mau mengobati, karena dokter sudah angkat tangan. Baru kita datangnya pada Tuhan. Ya boleh sih boleh, tapi kebacut ya. Kebacut toh. Tuhan mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Tuhan sudah mengatakan demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Yang menaruh harapannya kepada ilah-ilah lain juga. Kita menempatkan Tuhan itu pada barisan atau nomor yang paling belakang. Maka kalau kita mengingini bahwa adanya pemulihan, kalau kita menghendaki kalau adanya sebuah terobosan, mari kita mau jadikan Tuhan, kita mau menjadikan doa ini loh, itu yang utama. Kita sudah memasuki Oktober ya, mungkin 2 bulan lagi ini yang disukai orang-orang, ya, yaitu akhir tahun. Kalau akhir tahun berarti banyak libur. Ya. Apa? Hah? Bonus lah, aku gak itu bonus. Aku gak ada bonusnya. Wah, ingat ya, Desember bonus untuk bonus. Aja lali loh Bu. Nah, kebanyakan orang akan kalau sudah akhir tahun memasuki awal tahun, banyak gereja-gereja ya, terutama juga House of Kahana, itu juga senengannya gitu. Ayo kita berevolusi. Ya, berevolusi, beresolusi apa revolusi? Ya, mari kita rekreasi. Itu bonus, itu akibat. Ya, mari kita resolusi ya. Ayo, kita harus punya resolusi di tahun yang baru. Wah, banyak, wah aku mau berubah ini. Wah. Nah, sekarang saya mau tanya, yang lalu 2023 ke 2024 ya, nggak usah 24 kali 25, 23, 24. Sudah ada yang dijalankan resolusinya apa? Nah, atau banyak yang bolong? Atau nggak ada resolusinya? Ya, jadi hari ini nggak usah tunggu akhir tahun. Yalah toto akhir tahunnya. Yalah toto akhir tahun. Oh, kita ngomongnya kalau Tuhan sudah menjemput. Nah, kalau Tuhan sudah turun gimana? Karena Tuhan datang itu bagaikan, senang kecurian berarti ya. Tahu ya kan bahwa pencuri itu seperti apa. Ya, ada yang tahu pencuri mau datang? Wah, kalau udah tahu pencuri datang ya siap-siap aja telepon Pak Polisi ya, telepon Pak Satpam, Pak ini mari gini ada pencuri masuk Pak. Lu kok tahu Pak? Iya, soalnya nyuri. Dewi. Ya, karena Tuhan akan datang itu bagaikan pencuri, kita nggak tahu. Tanggalnya gak aro, jamnya gak aro. Ya, kita lagi apa ya kita nggak tahu. Ya, oleh sebab itu apa? Tuhan cuma menyuruh kita apa? Berjaga-jaga. Inilah salah satunya juga kita berjaga-jaga dalam doa. Inilah juga salah satunya yang terpenting dan yang terutama di dalam kita berjaga-jaga, yaitu kita berdoa. Kita menjadikan doa sebagai kemudi dalam kehidupan kita. Pemazmur Daud mengatakan dalam Mazmur 26 ayat 3, dikatakan 26 ayat 3, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya, biarlah mata kita ini senantiasa tertuju pada kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpahnya itu dalam kehidupan kita.
Yakin percaya kasih setia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupmu? Amin. Jadi mata kita itu mau tertuju hanya pada kasih setia Tuhan saja. Karena begitu besar kasih setia Tuhan itu. Tak pernah berkesudahan. Maka marilah kita itu senantiasa untuk kita terus mau berjaga-jaga. Kita berdoa. Menjadikan doa ini sebagai pengemudi, pengendali hidup kita. Ketika kita berdoa, kita itu secara nggak sadar ataupun sadar, tahu ataupun tidak tahu, kita itu sedang mendoakan hari-hari kita, waktu-waktu kita ke depan. Walaupun waktu-waktu kita ke depan itu kita punya rencana ini dan itu, tetapi biarlah ketika kita dalam doa, kita menyerahkan hari-hari itu kepada Tuhan. Karena apa? Walaupun kita punya rencana, tapi kita ini jauh banyak gak ngerti apa yang akan terjadi di waktu-waktu ke depan. Kita ini banyak gak ngertinya. Rencana kita paling cuma untuk 1 jam, 2 jam. Dari 24 jam itu banyak gak tahunya kita. Kita banyak gak tahunya. Maka itu kita mau berdoa. Di dalam doa itu kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil alih. Tuhan yang mengerjakannya semuanya itu. Karena kita nggak banyak tahu. Dan Tuhanlah yang maha tahu. Dia sudah ada di waktu-waktu ke depan kita. Dia itu sudah ada di 11:05-nya kita. Dia sudah ada di 11:10. Dia itu bahkan sudah ada di jam 12. Dia itu sudah ada jam 3. Sehingga apa? Kalaupun seandainya kita terjadi sesuatu di jam 2, dia sudah ada. Oleh sebab itu apa? Dia yang menjaga kita. Dia yang sedang menjaga kita di jam 2. Dia menjaga kita di jam 3. Dia yang menjaga kita jam 8 malam, jam 12 malam. Mungkin pencuri mau datang jam 12, dia jagai kita. Mungkin boleh diambil tanaman bonsai, kayak boleh diambil tanaman yang mahal-mahal, yang kita tiap hari kita lihat, kita perawat ya. Dia boleh ambil, tapi dia nggak bisa ambil nyawa kita. Dia tidak bisa ambil sukacita kita. Pencuri itu tidak akan bisa ambil damai sejahtera kita. Karena ada Tuhan yang menjaga kita. Oleh sebab itu, walaupun kita serasa doa itu kayak sesuatu hal yang membosankan ya. Karena bosan karena apa? Karena doa yang kita lakukan gak ada jawabannya, gak jontrong terjadi sesuai dengan kehendak kita. Kita serasa monoton. Kita serasa ya begitu-begitu aja dengan doa. Jangan seperti itu. Biarlah mata kita itu tertuju pada kasih setia Tuhan selalu. Dia itu begitu sangat mengasihi kita. Walaupun kadang kita nggak tahu apa yang kita doakan. Kita itu sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia itu sudah ada di hari-hari waktu kita ke depan. Kita akan diluputkan dari segala apa yang jahat. Bahkan apapun yang boleh terjadi, misal kita seringannya di jalan lah, kita akan dijaga di jalanan. Kita bukan pandai di jalanan, tetapi walaupun kita sepandai-pandainya kita untuk dalam mengemudi, pasti ada hal-hal yang di luar kehendak kita. Kita sudah berhati-hati, tapi kadang yang di belakang nggak hati-hati. Ya kan? Ini yang bahaya. Kita sudah berhati-hati, kita sudah pelan-pelan lah. Yang di belakang ini yang nggak bisa kita kontrol. Kita bisa mengontrol diri kita. Tapi yang di sekitaran kita nggak bisa mengontrol. Ini yang ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kendali Tuhan itu ada di situ.
Tuhan yang akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Itulah doa. Walaupun kita serasa doa itu omong kosong lah, doa itu sesuatu hal yang menjemukan. Tapi doa itu ada kuasa yang tidak dapat kita lihat. Ada sesuatu hal, sesuatu kuasa yang keluar daripada doa itu. Maka mari kita mau jadikan doa sebagai kendali dalam hidup kita, bukan sebagai sesuatu yang kalau sudah kepepet baru kita berdoa. Kita mau geser dari nomor yang sekian doa itu, kita mau menjadikan yang utama. Nomor 1 itu doa. Maka kalau sebelum kita beraktivitas pagi-pagi, ya kita harus berdoa. Gak sempat. Karena kalau sudah pagi, sudah bangun melek ini, wah sudah orderan itu sudah menunggu. Ya memang kan, memang anak Tuhan tuh puji Tuhan loh ya, diberkati ketika tidur loh. Ya, jadi kalau sudah melek, berkat itu sudah selesai. Oh ini sudah nunggu berkat ini. Ya, kenapa? Ketika tidur sudah diberkati, melek melakukan berkatnya, melakukan yang sudah diberkati ya. Tetapi sebelumnya itu loh, babah sak menit kayak, sak menit ya kebacut loh ya. Ini saking nyeprot ya. Ya, lidah tak bertulang. Setengah menit kayak, lu 6 menit ya. Ya, 5 menit lah ya. 5 menit kayak. Ya, kita berdoa. Lek sak menit doane amin. Ngono wis mari ya. Paling enggak kita ada waktu kita mau sisihkan buat doa. Kita sudah melek itu ya puji syukur, puji Tuhan. Wah Tuhan sudah melek Tuhan. Ya, tinggal kita menjalani sepanjang hari ini. Ya, dalam doa Bapa kami apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana supaya kita dapat menerima janji Tuhan yang seperti Tuhan janjikan pada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia, bahwa dia akan mendengar, dia akan menemukan kita, dia akan memulihkan keadaan kita. Yang kedua, yaitu kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, doa dengan tidak jemu-jemu. Seperti dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Sampai Tuhan Yesus ini dalam doa ini sampai memberikan dalam perumpamaan. Enggak. Tuhan itu sampai memberikan dalam sebuah perumpamaan ini. Yesus mengatakan dalam suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, ini sudah perumpamaan dan untuk menegaskan bahwa apa? Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan dengan berdoa dengan menjemukan. Ya. Kalau berdoa dengan menjemukan itu orang sudah yang frustasi, yang sudah putus asa, yang sudah nggak ada pengharapan. Mari kita mau datang siang ini nih dengan penuh pengharapan lagi. Kita mau dicas lagi ya dengan harapan daripada Tuhan. Biarlah janji-janji Tuhan itu akan memulihkan kehidupan kita. Itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa yang dengan tidak jemu-jemu itu apa bagaimana? Doa yang senantiasa kita lakukan dengan rajin. Dengan tidak berbolong-bolong. Dengan teratur. Kalau kita sudah makan sehari 3 kali, kebiasaan sehari 3 kali. Tiba-tiba makan sehari sekali. Ya apa rasanya? Wah, ya gak enak perut ini. Apalagi kalau perut gak enak, hati juga gak enak kan. Hati mulai nelongso. Ya, aduh biasa 3 kali, sekarang kok sekali. Nah, begitu juga dengan doa. Jangan sampai ketika kita sudah biasa doa 3 kali terus doa sekali. Puji Tuhan. Ya, terus kebablasan.
Jangan sampai-sampai kalau sudah nggak berdoa, haleluya, ya, terus kenemenan, ya, sampai lupa Tuhan. Bahwa apa? Sudah nggak penting doa itu lagi. Jadi doa itu sudah menjemukan. Jangan ya. Jadi bagaimana kita dapat menerima janji Tuhan? Doa dengan tidak jemu-jemu. Dan kita punya keyakinan, kita punya iman, pengharapan bahwa apapun masalah kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap mau percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Amin. Karena apa? Karena kita tahu dan kita yakini bahwa seperti dalam Yakobus 5 ayat 16, ayat yang terakhir ya. Tadi poin yang terakhir, ini ayat yang terakhir. Nanti nggak tahu apa yang terakhir ya. Yakobus 5 ayat 16b. Ya, kita baca dari 16 awal nggak apa-apa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Apa? Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena di dalam doa, kita tahu percaya bahwa doa itu ada kuasa. Di dalam doa itu besar kuasanya. Karena apa? Karena kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus. Nah, diiringi musik toh. Ya, karena kita sudah menerima kuasa dari Roh Kudus, bahwa sehingga kita memiliki kuasa. Kita mempunyai kuasa itu yang membakar, kuasa itu yang meledakkan, kuasa yang dahsyat adanya. Jadi jangan diragukan lagi. Jadi jangan kita, waduh, lemes ya. Itu intimidasi. Itu sesuatu yang menggocoh, ya. Itu sesuatu yang melemahkan. Biarlah kita mau sadar siang ini bahwa doa orang yang benar. Kita ini adalah orang-orang yang benar. Karena apa? Karena kita mau terus diperbaharui. Dan karena kita apa? Karena kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena apa? Karena kita mau bersekutu, kita mau berintim dengan Tuhan selalu. Kalaupun ada sesuatu yang jatuh, itu hanya sebagai sesuatu kita untuk naik kembali. Mengoreksi kehidupan kita, mengoreksi perilaku kita, mengoreksi tingkah laku kita, mengoreksi kedagingan kita. Oh, iki nggak oleh, ya belajar lagi. Iki selama kita masih bernafas inilah kita masih diberi kesempatan. Kalau sudah berhenti nafas, sudah nggak ada kesempatan. Ya. Jadi doa yang benar itu kita adalah orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Yakin percaya bahwa kita di dalam doa itu kita mempunyai kuasa. Di dalam doa kita, doa yang berkuasa. Dan yakin suatu saat Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Karena apa? Doa orang benar bila didoakan dengan yakin maka sangat berkuasa. Amin. Mari siang ini kita mau menjadikan doa adalah, bila kita sudah menjadikan doa urutan yang ke-100, kita mau bawa doa itu ke dalam prioritas utama, dinomorsatukan. Ya. Doa menjadi prioritas utama,
pengendali dalam kehidupan kita. Walaupun serasa doa, ya wis gitu. Tapi yakin, percaya, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan bekerja. Dan kita mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetap menomorsatukan, meletakkan doa menjadi di nomor 1. Ojo naik turun, naik turun, naik turun. Bingung. Ya. Terus tetap diprioritaskan nomor 1. Ini enggak jemu-jemu itu enggak jemu-jemu itu. Tetap memprioritaskan doa di nomor 1. Gaspol, ya. Gaspol jangan kendor. Nah ini. Ya, kalau enggak jemu-jemu mungkin ya bahasanya sekarang itu gaspol. Nah. Hah? Ya, satset ngono. Gaspol. Terus tancap gas untuk doa. Dan di dalam doa kita, walaupun kita sudah melakukan 2 hal ini, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan akan datang pada kita. Tuhan akan menemui kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Itu adalah akibat daripada sebab yang sudah kita kerjakan dengan tekun dan rajin. Amin. Waduh. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan segala kesungguhan hati dan dengan segala kerendahan hati, Bapa, kami mau datang kepadamu. Ya, siang ini Bapa, dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kelemahan kami Bapa, kami mau meresponi firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu ini tertanam dalam setiap hati kami yang subur adanya Bapa. Engkau melihat setiap hati-hati anak-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam segala kelemahan yang ada, di dalam segala keterbatasan yang ada, kami mau Bapa menjadikan Engkau nomor 1. Kami mau untuk terus berupaya, untuk kami mau terus mengerjakan bagian kami, yaitu kami terus mau berdoa dengan tidak jemu-jemu kepadamu ya Bapa, Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau meteraikan firman-Mu pada siang ini Bapa. Biarlah kami menerima benih firman-Mu ini dengan sukacita. Dengan kami yakin percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Dan kami percaya masih ada mujizat boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau pulihkan Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu inilah yang boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.